Pernah nggak sih kamu merasa semuanya terasa berat, rasanya seperti nggak punya kendali, nggak punya pilihan, dan nggak punya arah? Dunia kayaknya lari kencang banget, sementara kita tertinggal jauh di belakang. Di saat-saat seperti itu, kita sering dengar nasihat. Cobalah berdamai dengan keadaan. Tapi, apa sih sebenarnya artinya berdamai? Apakah itu berarti kita harus menyerah begitu saja? Atau jangan-jangan ini justru cara kita buat menemukan lagi kekuatan yang sempat hilang? Berdamai dengan keadaan itu bukan berarti pasrah dan berhenti berusaha. Ini lebih tentang proses memahami bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa kita kendalikan. Ada situasi yang memang di luar kuasa kita. Dan kalau kita terus-terusan memaksa diri untuk melawan, hati kita yang justru makin lelah. Proses berdamai itu dimulai dari menerima kenyataan apa adanya. Iya, kadang kenyataannya pahit, nggak sesuai rencana, atau bahkan terasa nggak adil. Tapi, penerimaan adalah langkah pertama untuk mengembalikan ketenangan di dalam diri. Ketika kita berhenti menolak realitas, kita memberi ruang bagi pikiran untuk berpikir lebih jernih. Percaya deh, dari situlah biasanya jalan baru akan muncul. Bayangkan kamu lagi berdiri di tengah badai. Semakin kamu berusaha melawan angin yang kencang, semakin besar tekanan yang kamu rasakan, kan? Tapi coba deh, ketika kamu berhenti melawan, menunduk sejenak, dan membiarkan angin itu lewat, kamu justru menemukan kekuatan untuk tetap tegak. Nah, begitu pula dengan masalah hidup. Nggak semuanya harus dilawan dengan keras kepala. Ada saatnya kita perlu berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan bilang ke diri sendiri, inilah keadaan saya sekarang, dan tidak apa-apa. Berdamai juga berarti kita kasih ruang buat diri sendiri untuk merasakan semua emosi yang muncul. Sedih, kecewa, marah, takut, semua itu adalah bagian dari perjalanan. Kadang kita terlalu terburu-buru, ingin merasa baik-baik saja, terlalu cepat ingin bangkit, sampai lupa memberi waktu buat diri sendiri untuk bersedih. Padahal, luka yang gak pernah diakui, gak akan pernah benar-benar sembuh. Dengan menerima emosi itu, kita sebenarnya memberi izin pada diri sendiri untuk pulih. Nah, setelah kita bisa menerima, langkah berikutnya adalah mencoba melihat sisi positif atau pelajaran yang tersembunyi. Setiap pengalaman, mau itu baik atau buruk, selalu membawa pesan. Mungkin pesannya nggak langsung kelihatan. Kita butuh waktu, jarak, dan ketenangan untuk bisa memahaminya. Tapi, ketika kita sudah mulai berdamai, barulah kita bisa melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Kita jadi sadar kalau apapun yang terjadi, pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Entah itu tentang diri sendiri, tentang orang lain, atau tentang hidup itu sendiri. Berdamai dengan keadaan juga mengajarkan kita arti ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti melupakan apa yang terjadi, tapi melepaskan harapan yang terlalu membebani. Kita nggak bisa memaksa semuanya berjalan sesuai mau kita. Ada batas kemampuan kita sebagai manusia, dan ikhlas adalah bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri. Dengan ikhlas, hati jadi lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan langkah pun terasa lebih mudah. Dalam perjalanan berdamai ini, kita juga perlu sadar kalau perubahan itu nggak selalu harus kelihatan besar. Perubahan kecil dalam cara kita berpikir, dalam kebiasaan sehari-hari, dalam cara kita menanggapi masalah, itu semua perlahan-lahan membawa kita ke arah yang lebih baik. Proses ini kadang panjang, kadang melelahkan, tapi percayalah, selalu bermakna. Nggak ada yang instan. Kalau urusannya soal penyembuhan diri, berdamai dengan keadaan juga mengajarkan kita bahwa hidup terus berjalan. Meskipun kita lagi rapuh, dunia nggak akan berhenti berputar. Dan itu bukan hal yang buruk loh. Justru dari pergerakan hidup itulah kita menemukan maman-maman baru untuk tumbuh. Kita belajar bahwa kekuatan sejati itu bukanlah tentang tidak pernah jatuh,
tapi kemampuan untuk bangkit lagi meskipun hati penuh luka. Pada akhirnya, berdamai itu bukan tentang keadaan itu sendiri, melainkan tentang bagaimana kita memperlakukan diri kita di tengah keadaan tersebut. Bagaimana kita merangkul diri kita yang sedang terluka, bagaimana kita tetap menghargai diri yang sedang berjuang, dan bagaimana kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk bisa bahagia lagi. Berdamai dengan keadaan adalah sebuah perjalanan panjang. Perjalanan yang gak harus diselesaikan hari ini juga. Tidak apa-apa kalau prosesnya lambat. Tidak apa-apa kalau ada hari di mana kamu merasa kuat, dan hari lain ketika kamu rasanya ingin menyerah. Yang paling penting adalah kamu terus melangkah, sedikit demi sedikit, sambil percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja pada waktunya. Jadi, kalau hari ini kamu sedang berada dalam masa yang sulit, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang pernah berada di posisi yang sama sepertimu, dan banyak dari mereka akhirnya menemukan kedamaian yang mereka cari. Kamu juga pasti bisa. Pelan-pelan saja, satu langkah demi satu langkah. Berdamailah dengan keadaan. Buka ruang di dalam hatimu. Izinkan dirimu untuk merasakan, menerima, dan perlahan-lahan bangkit. Karena kedamaian sejati itu bukan datang dari dunia luar, melainkan dari dalam diri kamu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.